Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Perkenalkan, saya perawat Ida Astuti. Di sini saya berjaga di pagi hari pukul 7 hingga jam 2 nanti ya Bu ya. Di sini saya akan minta waktunya Ibu kurang lebih 7 menit. Iya Mbak. Saya akan memberikan informasi dan arahan tentang diet preeklamsi dan eklamsi pada ibu hamil. Ya. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Terus di sini ada tujuannya khusus. Nanti saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian diet preeklamsi, terus prinsip, macam-macam, dan manfaat ya Bu ya. Terus di sini nama Ibu siapa? NAS. Umurnya? 20 tahun Mbak. Alamatnya? Tegarrejo. Oh iya. Terus sebelumnya ini keluhan yang dirasakan apa Bu? Pusing, kaki bengkak. Oh, pusing dan kaki bengkak ya Bu ya. Iya. Terus sebelum periksa ke sini itu makanan yang dikonsumsi saat kehamilan itu apa saja? Masakan yang asin-asin. Masakan yang asin-asin ya. Iya. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan pengertian preeklamsi terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Yang pertama itu preeklamsi merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi di dalam urin. Terus kalau eklamsi sendiri itu kelainan akut pada ibu hamil, persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang dan koma, di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsi seperti hipertensi tadi ya. Terus di sini ada prinsip diet preeklamsi dan eklamsi. Yang pertama itu energi dan semua zat gizi cukup. Dalam keadaan berat, makan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan ibu menerima makanan ya Bu ya. Terus garam itu diberikan harus rendah sesuai dengan berat ringan retensi garam ya Bu ya. Terus di sini ada protein tinggi. Terus selanjutnya itu ada lemak sedang. Sebagian lemak berupa lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Terus itu vitaminnya harus cukup seperti vitamin C, terus vitamin B6 dan diberikan sedikit lebih tinggi ya Bu ya. Terus yang selanjutnya itu mineral cukup, terutama kalsium dan kalium. Terus bentuk makanan disesuaikan dan asupan cairan itu harus diberikan 2500 ml per hari ya Bu ya. Terus di sini ada macam-macam diet preeklamsi. Yang pertama itu diet preeklamsi tipe 1 diberikan kepada pasien preeklamsi berat. Makanan berbentuk sering atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam 1. Makanan ini cukup energi dan zat gizi lainnya. Terus ada diet preeklamsi 2 diberikan kepada preeklamsi yang penyakitnya tidak begitu berat. Makanan ini berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam. Makanan ini mengandung cukup garam dan zat gizi lainnya. Selanjutnya itu ada diet preeklamsi 3 diberikan, kalau yang preeklamsi 3 ini diberikan pada pasien dengan preeklamsi ringan. Makanan ini yang mengandung protein tinggi dan garam rendah, diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Makanan ini cukup semua zat gizi. Jumlah energi harus disesuaikan dengan kenaikan berat badan ya Bu ya. Terus selanjutnya itu ada manfaat diet preeklamsi pada ibu hamil. Yang pertama itu mencapai dan mempertahankan status gizi, tekanan darah dalam keadaan normal. Terus yang kedua itu mencegah atau mengurangi retensi garam atau air.
Terus yang ketiga itu mencapai keseimbangan nitrogen, seperti itu ya Bu. Terus di sini ada makanan yang boleh dikonsumsi. Ya, yang pertama itu makanan yang tinggi kalium, ya seperti alpukat, terus pisang, bayam, terus air kelapa, kentang, tomat, seperti itu ya Bu ya. Terus makanan kayak antioksida itu seperti brokoli, bayam, kacang-kacangan, wortel, kentang, nasi merah, seperti itu. Terus ada suplemen. Suplemennya itu seperti asam folat, kalium, vitamin B, vitamin vitamin B6, vitamin D, vitamin C, dan vitamin E. Itu bisa menurunkan resiko terkena preeklamsi ya Bu ya. Terus di sini ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi, itu makanan yang terlalu asin itu tidak boleh Bu. Jadi pengalaman sebelumnya itu harus dikurangi ya. Terus ada protein itu juga harus dibatasi karena bisa meningkatkan kadar protein di urin, sehingga penting untuk mengkontrol asupan protein. Seperti itu Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Mbak. Kalau sudah jelas, tadi manfaatnya dari diet preeklamsi itu apa saja Bu? Mencapai mempertahankan status gizi, Ya, terus mencegah atau mengurangi kadar garam dan air, ya Bu. mencapai keseimbangan nitrogen. Oh ya Bu. Ya betul ya Bu ya. Terus saya sudah cukup memberikan penyuluhan tentang diet preeklamsi dan eklamsi pada ibu hamil. Nanti kalau ibu ada keluhan atau sesuatu yang mengganjal, bisa datang kembali ke rumah sakit untuk dikonsultasikan Bu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.